Rusia dan China baru-baru ini mengambil inisiatif untuk menanggapi perubahan yang dibuat oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Mereka meladeni permainan NATO selama pertemuan dalam konsep dan kebijakan strategisnya dengan menyatakan bahwa Rusia adalah ancaman terbesar dan langsung terhadap perdamaian dan keamanan. NATO juga mengingatkan anggotanya jika China merupakan tantangan bagi kepentingan negara-negara aliansi dan keamanannya. Rusia dan China menanggapi dengan menuduh blok Atlantik melakukan ekspansionisme, memaksakan unipolaritas, dan juga bekerja untuk menciptakan krisis di seluruh dunia. Para pengamat percaya bahwa konsep strategis baru NATO juga akan mendorong beruang Rusia dan juga naga Cina untuk memperkuat aliansi mereka dan berdiri bersama dalam menghadapi NATO. Pengamat menilai pernyataan NATO akan menjadi tantangan sentral dan eksistensial bagi blok Atlantik di seluruh dunia. Mengomentari pengumuman konsep strategis baru NATO dan dampaknya pada harga konflik Atlantik dengan Rusia dan China, pakar militer dan strategis Muhammad Al-Harbi mengatakan, dalam sebuah wawancara dengan Sky News, China dan Rusia menolak secara terbuka penilaian NATO. China dan Rusia juga telah secara terbuka mengumumkan penolakan mereka terhadap ekspansi NATO ke timur dan upaya mereka untuk membangun sistem global multipolar. Tidak hanya sekarang, tetapi bahkan sebelum dimulainya perang di Ukraina, khususnya pada 4 Februari, selama pertemuan puncak antara Presiden Rusia dan juga China di Beijing. Dia menambahkan bahwa apa yang memperburuk posisi China dan Rusia yang kritis dan sangat menolak hasil KTT Atlantik baru-baru ini di Madrid adalah bahwa proses ekspansi NATO ke timur terus berlanjut, terutama dengan diterimanya Swedia dan Finlandia bergabung dengan aliansi itu. Dengan bergabungnya dua negara itu, maka panjang perbatasan NATO dengan Rusia akan menjadi lebih dari 2.600 km. Kami tidak lupa bahwa China adalah mitra dagang pertama Uni Eropa dan Amerika Serikat, tetapi dengan itu, aturan keterlibatan dan perebutan kekuasaan juga telah memasuki fase baru, terutama dengan klasifikasi Atlantik baru. Di satu sisi, China dan Rusia di sisi lain, dan dengan alat proksi politik dan juga militer yang kompleks di Ukraina dan juga Taiwan, informasi dan juga ekonomi pada gilirannya. Ali Yahya, seorang peneliti yang mengkhususkan diri dalam hubungan internasional, mengatakan, dalam sebuah wawancara dengan Sky News Arabia mengatakan, jika itu menjadi titik balik utama, apa yang terjadi pada KTT NATO terakhir adalah titik balik utama sejalan dengan penerimaan keanggotaan Swedia dan Finlandia. Dengan demikian, penerimaan 1.300 km ke perbatasan aliansi dengan Rusia setelah keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama beberapa dekade. Kata dia, menurut deskripsi Stoltenberg, proyek reformasi kolektif pertahanan terbesar dari aliansi mengubah Rusia dari proyek mitra menjadi ancaman geopolitik militer dan mengklasifikasikan China sebagai tantangan kelas 2 yang meningkatkan batas persaingan antara kekuatan-kekuatan besar. China mengecam keras penyalahgunaan sanksi ekonomi yang dilakukan negara barat. Presiden China Xi Jinping menentang sanksi sepihak barat tanpa menyebut Amerika Serikat secara eksplisit dalam mempertahankan kekuatan politik dan militer mereka. Hal itu dilontarkan Xi Jinping pada hari Kamis 23 Juni 2022 dalam pertemuan virtual bersama para pemimpin Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang dikenal dengan nama BRICS. Kita harus meninggalkan mentalitas perang dingin dan juga memblokir konfrontasi dan juga menentang sanksi sepihak serta penyalahgunaan sanksi, kata Xi Jinping seperti dilansir dari Hops.id dari kantor berita resmi Xinhua pada Jumat. Pada titik kritis perkembangan sejarah, penting bahwa kita untuk membuat pilihan yang tepat dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, AS, Inggris dan Raya dan Uni Eropa dan beberapa negara lain memberi sanksi kepada bisnis dan entitas Rusia. AS dan Uni Eropa melarang impor minyak Rusia. Rusia pun mengalihkan arus perdagangannya ke negara-negara BRICS dan juga mitra internasional yang dapat diandalkan. Akibatnya, Putin mengatakan perdagangan dengan China, India, Brasil, dan Afrika Selatan melonjak 38% dalam 3 bulan pertama tahun ini. China dan India juga telah terburu-buru mengambil minyak Rusia dengan harga rendah karena importir barat menarik diri dengan pendapatan ekspor minyak Rusia melonjak sebesar 11% pada bulan Mei. Mitra barat juga mengabaikan prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar, perdagangan bebas, dan kepemilikan pribadi yang tidak dapat diganggu-gugat, kata Putin dengan sanksi barat. Ia juga menyebut mereka punya motivasi politik. Pertemuan BRICS adalah pengingat nyata bahwa Rusia masih memiliki teman yang sangat kuat di China, India, Brasil, dan Afrika Selatan, meskipun dikucilkan dan dihukum secara finansial oleh Barat. BRICS juga telah menutup mata terhadap invasi Rusia ke Ukraina dan tampaknya tidak akan pernah mengutuk Putin. China mengecam keras penyalahgunaan sanksi ekonomi yang dilakukan negara Barat. Presiden China Xi Jinping menentang sanksi sepihak Barat tanpa menyebut Amerika Serikat secara eksplisit dalam mempertahankan kekuatan politik dan militer mereka. Hal itu dilontarkan Xi Jinping pada hari Kamis 23 Juni 2022 dalam
Pertemuan virtual bersama para pemimpin Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang dikenal dengan nama BRICS. Kita harus meninggalkan mentalitas perang dingin dan juga memblokir konfrontasi dan juga menentang sanksi sepihak serta penyalahgunaan sanksi, kata Xi Jinping seperti dilansir dari Hops.id dari kantor berita resmi Xinhua pada Jumat. Pada titik kritis perkembangan sejarah, penting bahwa kita untuk membuat pilihan yang tepat dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, AS, Inggris dan Raya dan Uni Eropa dan beberapa negara lain memberi sanksi kepada bisnis dan entitas Rusia. AS dan Uni Eropa melarang impor minyak Rusia. Rusia pun mengalihkan arus perdagangannya ke negara-negara BRICS dan juga mitra internasional yang dapat diandalkan. Akibatnya, Putin mengatakan perdagangan dengan China, India, Brasil, dan Afrika Selatan melonjak 38% dalam 3 bulan pertama tahun ini. China dan India juga telah terburu-buru mengambil minyak Rusia dengan harga rendah karena importir barat menarik diri dengan pendapatan ekspor minyak Rusia melonjak sebesar 11% pada bulan Mei. Mitra barat juga mengabaikan prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar, perdagangan bebas, dan kepemilikan pribadi yang tidak dapat diganggu-gugat, kata Putin dengan sanksi barat. Ia juga menyebut mereka punya motivasi politik. Pertemuan BRICS adalah pengingat nyata bahwa Rusia masih memiliki teman yang sangat kuat di China, India, Brasil, dan Afrika Selatan, meskipun dikucilkan dan dihukum secara finansial oleh barat. BRICS juga telah menutup mata terhadap invasi Rusia ke Ukraina dan tampaknya tidak akan pernah mengutuk Putin. Rusia dan China baru-baru ini mengambil inisiatif untuk menanggapi perubahan yang dibuat oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Mereka meladeni permainan NATO selama pertemuan dalam konsep dan kebijakan strategisnya dengan menyatakan bahwa Rusia adalah ancaman terbesar dan langsung terhadap perdamaian dan keamanan. NATO juga mengingatkan anggotanya jika China merupakan tantangan bagi kepentingan negara-negara aliansi dan keamanannya. Rusia dan China menanggapi dengan menuduh blok Atlantik melakukan ekspansionisme, memaksakan unipolaritas, dan juga bekerja untuk menciptakan krisis di seluruh dunia. Para pengamat percaya bahwa konsep strategis baru NATO juga akan mendorong beruang Rusia dan juga naga Cina untuk memperkuat aliansi mereka dan berdiri bersama dalam menghadapi NATO. Pengamat menilai pernyataan NATO akan menjadi tantangan sentral dan eksistensial bagi blok Atlantik di seluruh dunia. Mengomentari pengumuman konsep strategis baru NATO dan dampaknya pada harga konflik Atlantik dengan Rusia dan China, pakar militer dan strategis Muhammad Al-Harbi mengatakan, dalam sebuah wawancara dengan Sky News, China dan Rusia menolak secara terbuka penilaian NATO. China dan Rusia juga telah secara terbuka mengumumkan penolakan mereka terhadap ekspansi NATO ke timur dan upaya mereka untuk membangun sistem global multipolar. Tidak hanya sekarang, tetapi bahkan sebelum dimulainya perang di Ukraina, khususnya pada 4 Februari, selama pertemuan puncak antara Presiden Rusia dan juga China di Beijing.